Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak saya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Mantap, mantap, mantap. Allahu Akbar. Pagi hari ini anak ustazah kita ketemu kembali belajar bersama Ustazah Aisyah. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu ya nak. Ayo sama-sama ditempungkan tangannya, tundukkan kepalanya. Ayo sama-sama kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah anak usaha semuanya, sekarang kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Materi kita tentang Sunan Kudus. Kita awali materi kita hari ini dengan melihat peta konsep. Jadi kita akan membahas tentang biografi Sunan Kudus, yaitu silsilah perjalanan hidup dan dakwahnya, serta nanti kita akan membahas peran Sunan Kudus dalam mengembangkan Islam di Indonesia, yaitu dengan toleransi, akulturasi, dan seni dan budaya. Untuk lebih jelasnya, kita sama-sama lihat materi berikut ini ya nak. Anak-anak semuanya, mari kita lihat silsilah Sunan Kudus. Ja'far Shadiq Azmat Khan atau yang sering kita kenal dengan Sunan Kudus adalah putra Utsman Haji bin Ali Murtada, saudara kandung dari Sunan Ampel. Ia adalah cucu buyut Syekh Ibrahim As-Samarkandi dan silsilahnya bersambung sampai Rasulullah SAW melalui jalur Sayyidina Husain bin Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Biografi yang kedua Sunan Kudus adalah mengenai perjalanan hidup. Sunan Kudus belajar ilmu agama kepada ayahandanya, yaitu Raden Utsman Haji atau Sunan Ngudung. Selain itu juga berguru kepada Kiai Telingsing, seorang Cina Muslim bernama asli Telingsing. Raden Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus pernah diangkat menjadi senopati atau panglima kerajaan Demak, menggantikan Sunan Ngudung, ayahandanya. Dan dia diberi tugas memperluas wilayah kerajaan Demak sebagai pusat pengembangan Islam. Beliau juga diangkat sebagai Imam Besar Masjid Agung Demak. Selain itu, Sunan Kudus juga diangkat sebagai Qadhi atau Hakim. Yang ketiga adalah mengenai dakwah. Sunan Kudus menggunakan pendekatan seni dan budaya sebagaimana yang dilakukan oleh Wali Songo lainnya. Sunan Kudus tidak melakukan perlawanan keras, melainkan menghargai dan mentoleransi budaya setempat. Sunan Kudus membangun masjid dan menara Kudus dan padasan atau tempat wudhu dengan arsitektur yang mengadopsi arsitektur Hindu-Buddha. Di samping menyampaikan ajaran Islam, ia juga mengajarkan hal-hal yang terkait dengan kehidupan sehari-hari, seperti pandai besi dan alat-alat pertukangan lainnya. Yang pertama, mempelopori toleransi beragama. Sunan Kudus mementingkan persatuan masyarakat lokal dengan menghormati pemeluk agama lain. Ia melarang penyembelihan sapi pada saat pelaksanaan ibadah kurban. Hal ini dilakukan sebagai bentuk toleransi kepada ajaran agama lain yang memposisikan sapi sebagai hewan yang dihormati dan dikeramatkan. Dalam dakwahnya, Sunan Kudus melakukan hal-hal yang unik untuk menarik perhatian pemeluk agama lain berkumpul di depan masjid. Yang kedua, melakukan akulturasi budaya Islam dan budaya lokal. Dalam usahanya menarik simpati agama lain untuk memeluk agama Islam,
Sunan Kudus melakukan akulturasi budaya dalam arsitektur masjid yang mengkompromikan arsitektur Islam dan Hindu-Buddha, yaitu yang A. Membangun masjid dan menara Kudus. Sejak meninggalkan Demak dan tinggal di Kudus, Ja'far Shadiq memulai dakwahnya dengan membangun Masjid Agung Kudus yang besar dan indah. Sebuah tulisan berbahasa Arab menyebutkan bahwa masjid itu dibangun tahun 956 Hijriah atau 1549. Menara Kudus yang unik menggambarkan kompromi Islam dengan arsitektur setempat yang bercirikan Hindu sebagai upaya pribumisasi ajaran Islam di tengah masyarakat yang sudah mapan dalam budayanya. Bangunan menaranya mempunyai tinggi 18 meter dengan ukuran dasar persegi 10 x 10 meter. Dihiasi dengan piring keramik bergambar yang berjumlah 32, 20 buah berwarna biru berlukiskan masjid, manusia, unta, dan kurma. Sedangkan 12 buah lainnya berwarna putih berlukiskan kembang. Yang B adalah membangun padasan atau tempat wudhu. Padasan dibangun dengan pancuran berjumlah 8 dan diberikan arca di atasnya. Dalam ajaran Buddha, arca menjadi simbol dalam keyakinan mereka. Terdapat 8 ajaran yang dinamakan Asta Sangika Marga, sebuah ajaran cara bersikap dalam kehidupan. Sunan Kudus menarik mereka lewat arsitektur menara dan padasan di sekitarnya hingga membuahkan hasil. Yang terakhir adalah berdakwah lewat seni budaya. Dalam menarik simpati masyarakat, Sunan Kudus dikenal punya kebiasaan mengadakan acara beduk dandangan. Sunan Kudus menabuh beduk berkali-kali untuk mengundang para jamaah ke masjid dan mengumumkan hari pertama puasa kepada masyarakat. Sunan Kudus juga menciptakan tembang Masku Mambang dan Mijil. Masku Mambang berisi pesan agama tentang kelahiran manusia, sedangkan tembang Mijil berisi tentang alam ruh sebelum manusia dilahirkan. Tembang ini dijadikan sebagai media dakwah yang mudah diterima oleh masyarakat. Anak-anak usaha semuanya, ada beberapa sikap positif dalam pribadi Sunan Kudus. Yang pertama adalah pemberani. Yang kedua adalah seniman. Sedangkan yang ketiga kreatif, dan yang terakhir adalah santun dan toleran. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak usaha semuanya dapat memahami materi sudah usaha sampaikan. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu di video saya selanjutnya ya nak. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.